Halo kawan Nara semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Senang sekali saya Panji Utama bisa hadir kembali di hadapan kawan Nara untuk membawakan podcast Nawakara. Nah, kawan Nara semuanya, sebagai informasi, podcast dan channel YouTube ini kami buat dan dedikasikan untuk semua kawan Nara yang mau tahu seputar Nawakara. Mulai dari produk dan layanan Nawakara hingga tips and tricks seputar keamanan, mulai dari keamanan perusahaan hingga keamanan pribadi. Nah, di edisi kali ini merupakan edisi spesial karena kita akan membahas terkait salah satu layanan unggulan dari Nawakara, yaitu Integrated Security Solution. Apa sih Integrated Security Solution itu? Seperti apa layanannya dan benefit apa yang didapatkan oleh perusahaan dari layanan ini? Oke, untuk membahas hal tersebut, tentunya saya tidak sendirian hari ini. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat spesial, yaitu adalah Deputy CEO and Transformation, Bapak Satria Jaya Najamuddin. Apa kabar Pak Satria? Baik, Pak Panji, terima kasih Bapak. Selalu kelihatan selalu bugar dan penuh senyum ya Pak. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Panji. Wah iya Pak, tentu Pak. Saya yang sangat senang sekali Bapak bisa hadir di sini. Terima kasih Oke. Pak Panji. Lagi sibuk apa Pak sekarang Pak? Oh banyak Pak kegiatan. Kita di Nawakara itu melakukan banyak improvement ya. Khususnya yang berhubungan dengan non-man guarding, teknologi solution, integrated security solution tadi. Kemudian organisasi yang harus lean and mean, dan banyak hal yang kita lakukan di Nawakara. Gitu ya Pak ya. Termasuk organization capability, meningkatkan kemampuan pegawai kita. Jadi sibuk sekali Bapak nih kayaknya aktivitasnya harian. Kalau nggak sibuk mendingan diem aja. Oh gitu Pak. Bener Pak, itu benar Pak. Kalau nggak sibuk diem, duit datang terus enakan diem ya Pak ya. Tapi kalau diem tapi duit nggak ada ya. Kayaknya di dunia ini everything moves ya. Everything move, benar Pak. Iya, kalau udah nggak goyang, nggak jalan, sama selesai. Iya. Benar. Oke Pak Satria. Hari ini kan spesial nih Pak. Di edisi podcast hari ini kita membahas tentang Integrated Security Solution dari Nawakara agar kawan Nara ini Pak semakin paham lah Pak mengenai apa sih Integrated Security Solution itu. Oke, sebelum kita bicara Integrated Security Solution ya, itu kan artinya dulu, berarti kan solusi security yang terintegrasi. Terintegrasi itu bagaimana kita bisa tahu itu terintegrasi atau tidak. Dimulai tentunya dengan yang kalangan security industri bilang itu security risk assessment. Security risk assessment itu mungkin ada juga yang bilang security threat and vulnerability assessment. Kita harus mengetahui ancaman-ancaman di sekitar kita. Kalau kita bicara soal perusahaan, berarti perusahaan itu ancamannya apa? Yeah. Kemudian dia itu anggaran dia, resiko yang dia hadapi, tantangan dia, bisnis dia seperti apa, sehingga itu menentukan solusi security seperti apa yang dia butuhkan. Nah dari security assessment itu atau vulnerability assessment atau threat assessment apapun istilahnya. Kita Nawakara punya kemampuan menganalisa dulu. Kita datang ke sebuah lokasi, entah rumah, pabrik, plantation, dunia energi ya, oil and gas misalnya. Kita datang ke sebuah daerah atau sebuah lokasi, kita lakukan security assessment. Security assessment itulah yang menilai dari sisi melihat community surroundingnya, ancaman-ancaman yang ada di perusahaan tersebut, dari sisi produksinya, inventory manajemennya, dan lain-lain. Baru kita lihat akses kontrolnya di mana? Apakah satu pintu masuk? Apakah multiple pintu? Kemudian perimeternya gimana? Kita perlu sensor sistem atau tidak? Kemudian kita perlu drone apa tidak? Berapa banyak physical security? Berapa banyak man guarding yang jagain? Kemudian masyarakat di sekitar jauh apa dekat? Itu banyak hal yang harus kita hasilkan dari security assessment. Dari security assessment itu baru kita bilang sesuai dengan risk appetite namanya. Klien itu anggarannya berapa, dia paham nggak tentang security, kita bisa sampaikan walaupun anggarannya dia itu terbatas ya. Kita bisa bilang, Pak, anggaran Bapak terbatas kita tahu. Akan tetapi sekarang yang Bapak risk Bapak yang paling tinggi nih dari risk matrix yang kita ada di security assessment adalah Bapak perlu perimeter fencing misalnya. Terus
di samping perimeter fencing Pak, untuk mencegah orang luar, menjelaskan bahwa inilah wilayah kerja Bapak, mungkin Bapak perlu CCTV. Itu dulu. Kemudian CCTV terhubung dengan control room. Nawakara punya control room, misalnya kan gitu. Apakah di control room Bapak, apakah di control room Nawakara? Nah, sampai di situ, di balik semua produk yang kita berikan, selalu ada manusia kan? Iya, betul. Berarti kita perlu manusia yang capable, yang melakukan patroli, yang lihat dari control room, response time. Nah, di Nawakara ya response time kita tergantung service level agreement. Ada klien-klien yang butuh direspons dalam waktu 15 menit. Mitigationnya 2 jam. Ada yang klien maunya dalam waktu setengah jam kita harus sudah sampai lokasi. Berarti harus quick respon ya Pak? Betul, kita perlu kemampuan itu Pak. Dan kita kan pengalaman udah 26 tahun dari Sabang sampai Merauke, dari project-project yang high risk, very critical, sampai project-project yang low risk ya. Jadi intinya kita perlu mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, kemampuan kita melihat masyarakat, mapping, profiling di sekitar wilayah yang ada, dan juga apa hasil dari security assessment itu tadi. Itu inti sederhana 101 dari security integrated security solution. Jadi security assessment dulu dilakukan, baru yang disampaikan ke klien lah ya, seberapa resiko area yang harus dijaga itu. Betul. Dimulai dengan risk assessment, nggak pernah lupa. Kita nggak tiba-tiba datang dengan harus mendeploy sekian puluh orang. Gitu. Jadi dilakukan dulu mapping ya Pak. Mappingnya, profilingnya. Oke Pak Setria. Jadi itu ya Pak pengertian dari dan tujuan dari integrated security solution. Tapi kalau saya boleh tahu Pak, apa sih komponen utama dari integrated security solution itu sendiri? Komponen utama ya, kita kan di situ ada physical security-nya, ada teknologi security-nya, kemudian ada juga yang di luar kedua itu, misalnya cyber security gitu ya. Itu juga bagian dari komponen-komponen di security. Jadi begini Pak Panji, ada yang saya perlu tambahkan ya. Dalam banyak hal cara perusahaan beroperasi, bukan cuma di dunia security. Kita ada 3 hal nih yang utama yang harus kita fokuskan. Nomor 1 manusianya, man-nya. Kemudian mesinnya. Termasuk sistemnya di sini. Sistemnya. Kemudian man, mesin, sama metodologinya. Kita punya orang yang capable. Misalnya. Tanpa sistem atau mesin yang mendukung, apalagi di dunia security, orang ini nothing. Iya kan? Dia nggak punya peralatan yang lengkap, dia jalan aja sendiri gitu. Terus seragam juga dia nggak pakai gitu kan. Ada perlengkapan lah yang keduanya ini. Yang terakhirnya metodenya kan, metodologi kan. Kalau di Nawakara kita punya bisnis proses Pak. Di samping kita itu certified di beberapa ISO ya. Tentunya ISO 9001, 14000, 45000, 14000, 45000, 27000 misalnya anti bribery segala macam, kita punya itu semua. Itu bisnis proses. Bagaimana bagaimana tenaga keamanan kita melakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus paham scope of work-nya, tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga metodologinya harus mengarah ke scope of work itu. Tanpa mengetahui scope of work, manusianya harus bagus, terus perlengkapannya harus bagus. 3 hal itu. Nah, kita ngomongin metodologi. Metodologi orang keamanan rata-rata tahu nih. Ada deterrent system, ya, detect, delay, baru kita bisa respons. Nah, kita perlu jelaskan satu persatu. Deterrent kita berarti bisa mencegah sesuatu terjadi. Dalam manajemen risiko juga sama. Kalau kita bisa mencegah sesuatu itu terjadi, ya nggak terjadi. Betul. Jangan kita tahu itu bakalan terjadi baru kita sibuk. Betul. Baru sibuk. Itu fighting fire namanya. Kita harus deter. Tetapi kita pertama-tama sebenarnya deteksi ya. Mungkin saya koreksi, kita perlu detect dulu. Kita tahu permasalahannya, baru kita deter, ya kan. Baru kalau perlu kita delay isunya.
Kalau pertama kali kita paham nih, kita detection, baru kita bisa mencegahnya, baru kita juga yang terakhir mendelay, menunda sesuatu kejadian. Misalnya di rumah ya, kalau tiba-tiba maling itu dari depan pintu, istri kita di rumah, apa yang istri kita lakukan? Panik, stres. Pasti teriak dulu, Pak. Nggak dulu, ketok pintu. Iya. Nggak ada alarm sistemnya. Yes. Tapi kalau misalnya dia punya CCTV, jauh-jauh dia lihat, wah ada orang mencurigakan ini kan. Yeah. Alarm dia bisa pencet. Yes. Atau dia nggak sempat pencet alarm, dia naik ke safe room. Hmm. Dibobol, alarm bunyi. Dia udah tenang, ada 2 detection system. Yeah. Ya kan? Udah dia delay 2 langkah di situ. Nah, baru respons. Kalau Nawakara responsnya di mana? Begitu Nawakara tahu itu alarm, muncul di Nawakara Command Center, bad. Orang kita langsung tahu, langsung nelpon. Ibu Satria, ada apa Pak di rumah? Apa baik-baik saja? Kalau baik-baik saja, false alarm. Kalau sesuatu terjadi, dia bilang, tolong koordinasikan dengan polisi setempat. Ya, kita punya response time setengah jam. Kita on the way ke sana secepatnya, tapi sekarang kita udah koordinasikan dengan orang. Istri kita tenang. Karena jangan-jangan servis yang Nawakara berikan dengan koordinasi dengan kepolisian atau ke militer setempat lebih cepat dari satpam. Yang satpam rumah maksud saya, bukan satpam Nawakara ya. Satpam komplek lah. Satpam komplek, jangan-jangan lebih cepat. Itu sangat penting. Jadi kalau saya bicarakan tadi hubungannya metodologi, hubungannya dengan perlengkapan, hubungan dengan Nawakara Command Center, satu kesatuan. Kembali lagi, itulah integrated security solution. Sebelum kita bicara, oh Pak Jaya perlu dijagain rumahnya 5 orang, gitu kan. Ya, begitu Pak Panji. Oke Pak Satria, keren. Jadi ada 3 unsur utama tadi Pak ya, man, machine, and method. Yes. Ya. Keren. Membuat konsep keamanan integrated security solution. Baru tahu saya itu Pak. Masa sih Iya, Pak Panji? baru tahu saya. Tapi keren Pak, keren sekali. Senang sekali saya loh dikasih Makasih, ilmu sama Pak Satria. Saya terima kasih dikasih kesempatan. Ini aduh jadi nggak enak sih Pak, saya yang spesial sekali. Oke Pak Satria, kalau kita membicarakan tentang keamanan nih Pak, biasanya kan tidak terlepas dari teknologi keamanan. Ya. Nah di dalam integrated security solution sendiri, ada nggak sih Pak teknologi atau peralatan keamanan yang digunakan Pak? Ya, banyak ya. Kita bicara teknologi 6 bulan yang lalu, itu udah berubah sekarang Pak. 6 bulan yang lalu sama Oh sekarang? iya, teknologi. Oke. Itulah teknologi. Iya. Kita lagi membayangkan sesuatu, dia udah ada. Pak Panji ada di mana? Kita bisa tahu locationnya Pak Panji di mana. Oke, Ya kayak kan, GPS Bapak gitu Pak ya? GPS sistem. Kita bisa tagging sistem ada. CCTV semua orang tahu. Tapi CCTV zaman sekarang kan bukan CCTV hanya ngawasin Pak Panji. Dia bisa mendetek juga nih, analytical dia sudah. Dia sudah bisa disusupi, tanda petik susupi ya. Artificial intelligence di situ. Oh gitu. Dia bisa tahu nih, ada yang move. Oh, kalau ada yang move tuh dari 2 tahun 3 tahun lalu juga tahu. Begitu ada yang move, sak, gitu dalam waktu sekian per detik pindah ke sana gitu kan. Ada juga yang movable CCTV. Ada juga yang track erectable, bisa dibawa kemana-mana dalam waktu sekian menit dia naik sendiri, bisa dipindah-pindah. Itu cocok buat daerah-daerah di lapangan ya, daerah pengeboran, daerah plantation, pas lagi kebakaran, emergency. Itu bisa CCTV yang enggak stationary, movable. Banyak sekali kegunaan CCTV dan tentunya Nawakara kita sudah punya banyak project untuk itu. Drone system. Drone. Iya, yang banyak orang nggak bahas, bahkan di kalangan kita sendiri di dunia security, itu yang under the water, subsurface, misalnya remote operated vehicle yang bisa nyelam ke kedalaman. Ya, kalau ada kejadian emergency situation atau apa, itu kan security juga. Ya, entah bencana alam, entah apa, alat itu bisa dideploy ke dasar danau, kayak di Danau Toba waktu itu, atau dasar laut ya. Nah, orang cukup di atas mengoperasikannya. Jadi movable control room, lain lagi nih. Kalau kita bicara NCC Nawakara Command Center, kita juga punya opportunity untuk meningkatkan kemampuan kita menjadi movable control room. Ya. Oke. CCTV tadi Pak ya, CCTV, drone, macam ya Pak ya. Oke, baik Pak Satria. Jadi semakin paham nih saya. Selanjutnya nih Pak Satria, kalau
tadi kita sudah menyinggung terkait teknologi keamanan, saya ingin juga Pak membahas terkait dari personel keamanan itu sendiri. Nah, tadi Bapak bilang bahwa Integrated Security Solution ini merupakan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Which is ada operatornya, ada si alatnya, teknologinya. Nah, dari sisi manusia ini Pak, atau personel keamanannya, apa sih konsep yang ditawarkan oleh Nawakara untuk Integrated Security Solution ini untuk pembinaan personel keamanannya itu, Pak? Begini Pak Panji, menurut saya ada beberapa aspek ya. Taruhlah yang saya ingat itu ada 6 aspek ya yang kita perlu perhatikan ya dalam memanage security personal atau orang-orang security kita. Yang pertama itu tentunya organisasi, struktur, bagaimana mendeploy orang-orang itu kemana, kenapa, dan seterusnya. Terus yang kedua, tugas dan tanggung jawab masing-masing itu. Kan ada scope of work-nya, misalnya dari klien ya, harus jelas tugas dan tanggung jawabnya orang-orang itu. Terus yang ketiga, apakah dia itu static patrol, ya kan, movable atau apa? Terus apakah dia butuh response team? Apakah response team itu embedded di klien? Apakah misalnya ada kalau saya boleh share project ya, project yang high profile di Jakarta misalnya, station misalnya, train station ya, itu kan mereka bisa dideploy di situ juga, misalnya response teamnya, atau bisa juga dari Nawakara Command Center, ya. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat, kita dibekali dengan radio communication. Radio tracking system, smart radio yang ada videonya bisa dan juga bisa ngeliat lokasi. Nawakara punya itu. Nawakara punya radio yang bisa langsung di-track lokasinya di mana buat guard-guard kita, bisa ditelepon, bisa ngeliat videonya, gitu kan. Jadi nggak harus pakai patroli di tap gitu lokasi di mana, langsung bisa dimonitor. Canggih HT-nya Pak berarti itu. Iya, dan itu sudah lama cuman mungkin kemampuan perusahaan untuk mengutilize teknologi itu sebenarnya. Kemudian itu tadi keempat communication tool lah ya. Yang kelima kita tentunya perlu vehicle patrol. Ya, vehicle patrol itu bukan sekedar cuman memang benar-benar melihat apa yang terjadi, roving gitu, keliling, apakah ada kejadian, apakah ada sesuatu. Bukan itu saja, visibility. Being visible itu penting sekali di security. Bayangkan saja kalau orang tahu perhatiannya pencuri atau penjahat ngelihat nih nggak ada orang jam 2. Jadi frequent patrol, periodic patrol, plan patrol yang udah direncanakan, unplanned patrol. Jadi dia tahu nih jam 2 sampai jam 3 pasti lewat sini nih. Iya pasti. Tapi kamu nggak tahu. Kadang-kadang saya jam 2 lewat, kadang-kadang jam 2 kurang, kadang-kadang jam 4 saya di sini. Tapi jam 2 sampai jam 3 pasti ada di situ. Itu namanya periodik dilakukan, unplanned juga dilakukan. Dan yang terakhir, kita terus melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan kita itu kan project manager kita harus tahu project management. Dari project initiation, framing ya, sampai project planning, execution, sampai project continuous improvement, close out, lesson learn dari sebuah project. Kemudian kalau guard kita mereka kan dibekali oleh Gada Pratama Training. Kemudian ada Madya, kemudian ada Utama, dan Nawakara kan juga menyediakan fasilitas training itu. Kalau Pak Panji mungkin belum pernah dengar, Nawakara punya padepokan. Itu di mana itu Pak? Di Bintaro, Pak. Oh, jadi punya tempat pelatihan. Punya tempat pelatihan sendiri, dan kita ada scaffolding-nya. Kita diberi dibolehkan melakukan training itu, dan kepolisian datang memberikan training dan dapat sertifikasi. Madya Pratama, Madya, Utama. Jadi untuk level-level manajer kita di Nawakara, rata-rata manajer kita itu sudah punya Gada Utama. Yang ada pin itu Pak. Iya, pin. Ada yang agak kecil gitu. Saya lihat security banyak tuh Pak. Gitu. Tapi kalau project manager kita sesuaikan dengan permintaan klien. Tentunya kalau mau bayar Gada Utama ya beda lah dengan Gada Pratama. Biayanya beda lah. Dan tergantung resiko. Kita kan risk based. Jadi risk based security. Dan ya kita nggak perlu bicara panjang lebar tentang security manajemen di sini, tapi kita selalu bekerja berdasarkan security risk management system.
Risk Management System. Terima kasih Pak. Oke, paham saya Pak. Jadi kita juga nggak bisa salah-salah nih Pak ya untuk membina atau membentuk security personil yang profesional, terutama dalam integrated security solution ini ya Pak ya. Betul Pak. Jadi challenge terhadap integrated security solution itu bagaimana perusahaan security secara umumnya itu berpindah dari mindset security itu satpam and guarding yang statis berdiri atau paling hebat dia patroli keliling-keliling dengan dibekali perlengkapan teknologi, security teknologi. Dan bagaimana perusahaan BUJP sekelas sebesar Nawakara itu bisa align ya, bisa up to date dengan teknologi yang ada. Berarti continuous improvement proses terhadap orang-orang manusia insan Nawakara itu harus terus-menerus dilakukan. Itu yang kita lakukan Pak. Kita adalah sebuah learning organization yang selalu melihat up to date security teknologi kita tuh seperti apa yang ada di dunia ini. Jadi improve terus Pak ya. Pasti Pak, harus Pak. Oke Pak Satria, selanjutnya nih Pak, kita kan kalau sebagai klien atau perusahaan inginnya tuh bisnis kita aman nih Pak. Ya, pasti nggak ada yang namanya persoalan keamanan kita bisa tidur nyenyak di dalam malam hari tanpa takut bisnis atau aset kita tuh hilang Pak. Atau dirampok bahkan disabotage lah. Ngomong Pak ya, macam-macam lah. Nah, dalam integrated security solution ini sendiri ada nggak sih Pak solusi keamanan yang diberikan kepada klien atau perusahaan? Ya, saya pernah sampaikan tadi ya, beberapa produk yang Nawakara berikan itu sebenarnya sudah mencakup itu semua di integrated security solution. Yang dimulai saya ulangi dari security risk assessment. Salah satunya misalnya intruder detection system. Ya, itu juga baik itu untuk pribadi atau perusahaan-perusahaan, segala macam perusahaan. Nah, itu teknologinya macam-macam ya Pak Panji, dari yang pakai infrared ya, yang tadi saya bilang CCTV, ada physical security, ada alarm system monitoring. Itu yang bisa diaplikasikan terhadap kebutuhan itu. Ya. Oke. Jadi tadi saya dengar juga Nawakara punya command center, punya fast response unit juga. Iya. Ini berarti layanan yang Nawakara berikan ini cukup lengkap ya Pak ya? Insya Allah Pak. Terima kasih Pak Panji. Kita nggak boleh jumawa ya. Kita selalu mencoba meningkatkan capability orang-orang kita. Kita terus untuk informasi Pak Panji, baru berapa hari yang lalu senior management team kita masuk ke Nawakara Command Center. Dan kita lihat potensi untuk mengimprove itu, gimana caranya bisa menjadi world class control room. Kita juga belajar dari control room atau command center yang international provider sudah berikan. Kita belajar, kita lihat ya, apa yang mereka punya yang kita tidak punya. Terus bentuk command center yang sebenarnya mumpuni itu seperti apa. Kita juga terus memperbaiki diri Pak Panji. Ya, jadi bukan kita stay terus kita bilang wah kita udah bagus nih, enggak gitu Pak Panji. Response tim kita juga tetap kita perkuat ya Pak. Ya. Oke, jadi salah satu bagian dari integrated security solution ini adanya emergency response team juga ya Pak? Iya, emergency response team harus ada Pak. Kita juga ada ya ERT kita ya. Saya lupa, terima kasih Pak Panji mengingatkan ya. Kita ERT kita, saya terus terang bangga ya dengan mereka. Mereka itu tanpa diminta. Mereka masukkan ke manajemen beberapa disaster ya. Disaster gempa dan lain-lain yang terjadi di 2001, 2022. Mereka datang ke wilayah-wilayah sulit tersebut. Dan Nawakara ikut membantu di sana. Itu pada saat yang tidak berhubungan langsung dengan klien loh. Kita lakukan itu. Jadi kita juga melakukan CSR di samping kemampuan kita tentunya memberikan pelayanan kepada klien kita. Ya, respons tim kita saya cukup bangga dengan orang-orangnya. Ya. Dan saya dengar juga bahwa ERT Nawakara ini adalah BUJP pertama ya Pak yang dapat rekomendasi dari
Basarnas, ya. iya, Luar biasa. iya Basarnas kan di samping sharing knowledge tentang pengendalian berhadapan dengan bencana alam gitu ya, datang juga ke Padepokan kita. Kemudian kita juga share knowledge dengan Basarnas. Jadi ikatan kita bisa dicek di sosial media ya, termasuk di LinkedIn gitu ya. Itu hubungan kita cukup baik dengan Basarnas. Saya terima kasih banyak dengan Basarnas ya. Terus terang ya, beliau-beliau itu orang-orang yang proaktif, yang mau tanpa sungkan-sungkan mendekatkan diri ke BUJP kan gitu ya. Betul, Pak. Ya, kita apresiasi sekali Pak. Jadi benar-benar full line of service lah Nawakara berikan ini di integritas. Insya Allah Pak. Ya. Sangat luar biasa. Menarik sekali nih Pak. Nah ini pertanyaan penting untuk Bapak. Ya. Apa sih Pak benefit nih yang akan didapatkan oleh klien Nawakara atau perusahaan ketika mereka menggunakan integrated security solution dari Nawakara? Simply stated ya, sederhananya, efektif dan efisien. Okay. Ya, jadi di situ kualitas akan lebih baik, ya, karena kita ada assessment ya kan. Kita targeted, fit for purpose, kan gitu ya. Terus efisien, pasti dananya lebih murah lah. Dibandingin nggak pakai. Iya, dibandingkan nggak pakai assessment. Kalau nggak pakai assessment kan kayak kita merasa tahu apa yang harus kita jaga. Jadi kayak main tebak-tebakan gitu. Iya, kalau ini kan targeted, fit for purpose, kualitasnya jelas, apa terukur, kemudian cepat, itu kan bagian dari efisien. Udah pasti, cost-nya pasti turun, gitu Pak. Oke, logik sekali Pak jawaban ini Pak, sangat luar biasa sekali. Makasih Pak. Ini juga ternyata nggak terasa nih Pak, waktunya ternyata kita pun terbatas. Iya, mungkin saatnya ngopi Nawakara. Mungkin boleh minum dulu Pak. Boleh Pak ini. Ini minuman Nawakara Pak. Gelasnya Nawakara Pak. Logo kok Pak Panji tahu? Ini saya yang di Nawakara, Pak Panji kan bukan. Logonya Pak. Saya kan cari tahu dulu. Oh gitu. Ini. Saya interview Deputi CEO and Transformasi Nawakara Pak. Jadi saya kalau di kantor Pak, setiap pagi itu saya ngopi bisa 3 kali. Satu hari bisa 3 kali. Dan selalu pakai ini. Walaupun saya punya tumbler ya. Saya pakai ini Pak. Mengingatkan saya plan, prevent, protect. Plan, prevent, protect Pak. Nawakara itu merencanakan, terus menjaga sesuatu tidak terjadi Pak ya. Sama memproteksi. Iya. Gitu Pak. Jadi mengingatkan saya terus. Sama di batch saya juga Pak. Di sini Pak. Plan, prevent, protect Pak. Wow. Jadi setiap kali ini saya pakai Pak ya, saya lihat, saya harus plan, prevent, protect Pak. Jadi selalu terbawa kemana ya? Iya Pak. Melekat pada diri. Mengingatkan. Mengingatkan. Oke. Oke, karena waktu terbatas Pak, saya punya pertanyaan terakhir untuk Bapak nih Pak. Iya. Ini mungkin Pak, klien, perusahaan atau business owner ada yang berpikir jika menggunakan integrated security solution dari Nawakara, maka sistem atau teknologi keamanan sebelumnya akan diganti. Otomatis akan banyak cost nih Pak, nantinya akan keluar. Nah, apakah seperti itu Pak? Tadi kan kalau Bapak sampaikan ini pasti ada efisiensi lah Pak menggunakan teknologi ini, gimana Pak? Iya, jadi kita juga harus knowing our client ya. Kita knowing our client. Kita ingin juga men-share apa yang kita tahu ke klien kita. Pasti klien lebih tahu tentang budgetnya mereka, tentang earnings atau revenue atau hasil keuntungan perusahaan mereka. Dan akan tetapi dari sisi dunia security, mungkin kita bisa kasih nilai tambah, added value. Sebenarnya dengan Anda spend ini, Anda sebenarnya savingnya lebih besar. Ya, dan kalau si klien ini ingin cost cutting, ya kita tawarkan dari assessment kita itu mana yang kembali, saya ulangi lagi, fit for purpose untuk bisnisnya dia. Every client is unique. Seperti every individual is unique. Pak Panji unik, saya unik. Semua unik. Jadi kita treat our client uniquely gitu. Masing-masing punya tipikal beda-beda. Memang bisa kita clustering, kita per sektor. Akan tetapi every company itu semua unik masing-masing, walaupun di dalam cluster atau di sektor yang sama. Jadi unik. Jadi masing-masing punya pola yang berbeda ya Pak. Iya. Jadi nggak benar tuh kalau mahal gitu ya.
Listen to us pada saat kita melakukan assessment. Nanti kemungkinan besar ujungnya bukan lebih mahal. Gitu, Pak. Jadi treatmentnya pun beda ya Pak ya? Beda. Treatmentnya beda. Oke. Luar biasa jawaban Pak Satria nih, dari tadi saya dengar setiap pertanyaan yang saya berikan. Sebenarnya saya masih ingin terus berdiskusi dengan Pak Satria, cuman karena waktu yang terbatas. Terima kasih Pak Satria Jaya atas waktunya. Terima kasih Pak Panji. Aduh, senang sekali Pak hari ini Bapak bisa hadir di podcast. Saya juga kami. senang sekali Pak Panji. Ya, Oke, kawan Nara semua, sampai di sini dulu podcast Nawakara kali ini. Untuk kawan Nara yang mau mengetahui tips and tricks seputar keamanan, jangan lupa kunjungi sosial media Nawakara atau dapat menghubungi tim Nawakara dengan mengunjungi website Nawakara di www.nawakara.com. Untuk kawan Nara yang mungkin punya pertanyaan atau usulan tema seputar keamanan perusahaan, bisa untuk dibahas di podcast kami berikutnya, bisa mengisi kolom di bawah ini, kolom komen. Dan jangan lupa share and subscribe juga podcast kami. Oke, saya Panji Utama undur diri. Salam Nawakara. Salam Nawakara.